Halo para sahabat, sekarang saya itu mau kembali ke dasar untuk memaknai sekaligus juga membedakan antara desa dan perdesaan. Saya terus terang juga pusing juga, ada istilah pedesaan, ada istilah perdesaan. Ada istilah sosiologi pedesaan yang diterjemahkan dari rural sociology. Ada juga yang istilahnya pembangunan perdesaan. Sama-sama ini rural development, diturunkan dari rural. Dulu waktu membahas RUU Desa, ini ada dua ahli bahasa yang kemudian mengatakan yang benar adalah perdesaan gitu ya. Nah, kalau perdesaan kan berarti sosiologi perdesaan, tapi tetap dipakai. Saya nggak ngerti ya dari sisi tata bahasa. Tapi saya mau memaknai ya nanti secara substansial antara desa dengan perdesaan itu. Contohnya misalnya di kampus ya, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa. Itu kan kami berdiskusi. Ketika ini diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, itu rural atau village gitu. Dulu rural, sekarang saya intervensi jadi village gitu. Itu debat. Yang menganut rural, ya desa itu kan sempit, desa itu kan hanya unit administratif gitu. Dia pemerintahan terendah, kalau rural itu kan luas. Ya, jadi kalau ngomong desa itu hanya pemerintahan, tetapi kalau rural itu geografi bisa masuk, ekonomi bisa masuk, demografi bisa masuk, sosiologi bisa masuk semua gitu. Ya saya hanya mengatakan bahwa ya kalau rural itu kan subjeknya banyak. Subjeknya yang berbicara itu, tetapi orang lokal tidak pernah menjadi subjek. Kalau desa itu kan institusi, dia subjek gitu. Ya, dia termasuk menjadi subjek atas area perdesaan itu. Dan saya juga menegaskan juga dari sisi bahasa. Ya, kalau kita punya konsep desa dan perdesaan, berarti perdesaan itu adalah perihal atau hal ehwal desa. Ini desa itu lalu menjadi subjek penting di dalam pembicaraan mengenai perdesaan. Cuma memang saya ingin mengatakan begini ya, antara kosakata pemerintahan, perdesaan dan pertanian ini kan punya nasib yang sama meskipun ada perbedaannya. Dari sisi bahasa kan pemerintahan itu adalah hal ehwal pemerintah. Jadi pemerintah itu sebagai subjek. Subjek dia memerintah lalu hajat hidup orang banyak. Memerintah hajat hidup orang banyak misalnya gitu. Jadi subjeknya jelas, SPO-nya jelas, subjek predikat objeknya jelas. Dan ini kekuasaan. Kalau kita akan berbicara tentang daulat, maka siapa melakukan apa itu harus jelas, SPO-nya harus jelas. Demikian juga dengan pertanian. Pertanian itu kan sebenarnya hal ehwal petani. Jadi petani sebagai subjek atas sawah dan lain-lain. Demikian juga perdesaan ya. Perdesaan itu artinya ya desa sebagai subjek atas ruang, atas wilayah, atas komunitas lokal gitu. Tetapi secara keilmuan itu pertanian itu dipahami dengan agriculture. Kalau agriculture itu ya bisa bicara tentang sawah, tentang produksi, tentang padi dan lain-lain ya. Nah nanti yang dibicarakan adalah produktivitas, sekian ton untuk apa namanya, sekian ton hasil panen dari misalnya lahan sekian hektar misalnya gitu. Dan kemudian nanti larinya pokoknya yang penting ketersediaan pangan. Produktif, pangan tersedia, tapi ternyata bukan milik petani. Jadi petaninya itu nggak punya apa-apa dan
pada akhirnya dia nunggu raskin dari pemerintah. Padahal ini kan petani. Jadi petani itu tidak punya daulat atas lahan pertanian, karena lahan pertanian itu bukan miliknya Pisen, bukan miliknya petani yang tunakisma atau petani gurem gitu ya. Sehingga kalau Fakultas Pertanian kan yang dibicarakan adalah agriculture, bukan tani. Nah, kalau tani itu biasanya dibicarakan oleh sosiolog, oleh antropolog gitu. Nah, tentu saja ini kan terkait nih. Jadi tani, pertanian, pemerintah ini kan terkait. Kalau orang bicara pemerintahan kan biasanya melupakan petani. Jadi pemerintahan itu hanya ngomong perkantoran saja. Padahal pemerintahan itu akan terkait dengan hajat hidup orang banyak. Akan terkait dengan subjek-subjek yang begitu banyak. Subjeknya ya rakyat, petani itu ya subjek gitu. Jadi kalau kita melihat pemerintahan kan ini interaksi antara pemerintah sama petani gitu. Ya, hajat hidup orang banyak ya itu ya sawah, ya padi dan lain-lain itu ya. Itu untuk kepentingan orang banyak. Bahkan juga untuk kepentingan Republik Indonesia. Ya, jadi desa juga begitu. Ketika orang ngomong perdesaan, gitu ya, dia akan menggunakan perspektif perdesaan untuk melihat desa. Tetapi kalau kita bicara desa ya kita melihat desa dari sisi desa, melihat perdesaan dari sisi desa. Ini sangat kompleks ya dari sudut pandang. Baik dari sisi pengetahuan maupun praktek itu di kita ini luar biasa. Karena itu saya akan menyajikan menyajikan perbedaan antara desa dan perdesaan, tapi poin saya adalah subjek, predikat, objek itu penting. Ya, dan ini menjadi landasan kalau kita mau berbicara tentang otonomi desa, daulat desa dan sebagainya, maka SPO itu menjadi dasar gitu. Ini saya menyajikan gambar sederhana untuk memahami dan membedakan antara perdesaan versus perkotaan. Itu ada dua garis, ada garis horizontal antara rural dan urban. Ini yang saya sebut sebagai garis pembangunan atau garis modernisasi. Artinya ini menurut modernisasi rural itu akan terus-menerus diintervensi supaya berubah menjadi urban. Nanti akan saya sampaikan berikutnya mengenai urbanisasi. Tapi kita fokus ke gambar ini dulu. Ini perubahan ya dari perdesaan menjadi perkotaan, sehingga nanti urban itu semakin bertambah, bahkan melakukan perluasan sampai ke rural. Kemudian yang warna kuning atau garis vertikal itu saya sebut sebagai garis administrasi pemerintahan. Itu ada village atau desa dan ada city atau kota. Dari persilangan antara dua garis ini, lalu kita menemukan ada 4 kotak. Kotak yang paling bawah, kiri, pertemuan antara rural dan village, atau disebut sebagai rural village, itu ada desa dan desa adat. Termasuk ini beragam sebutan, ada Gampong di Aceh, ada Nagari di Sumatera Barat, ada negeri di Maluku, ada Wanua, salah ketik ya, mohon maaf. Ini Wanua ini adalah nama desa yang paling awal di Nusantara. Kalau sekarang yang masih ada itu di Sulawesi Utara, terutama di tanah Minahasa. Kemudian ada kampung di Papua atau di Kalimantan. Ini namanya rural village, ini yang ada di tentu di pedalaman, dan ini level pemerintahannya adalah village atau desa. Kemudian naik yang di atas itu ada kabupaten. Kabupaten itu adalah level pemerintah ini ya, level pemerintah di atas desa.
Ini kan karena CT ini kan di atas desa. Ini namanya rural city, atau kalau di tempat lain namanya municipality. Municipality itu ya kabupaten itu. Ini artinya kabupaten itu ya pemerintah kota atau pemerintah daerah itu yang ada di perdesaan. Ini biasanya bercorak agraris pada umumnya. Sama juga dengan yang rural, yang di bawah itu juga bercorak agraris atau pertanian. Nah, kabupaten ini biasanya ya tantangan utamanya selain ada pelayanan publik tentu ada dua isu, yaitu isu pertanian dan isu desa atau perdesaan. Ya, jadi ini ada masalah bagaimana problem tentang input. Ya, input itu ya bagaimana sumber daya termasuk modal termasuk produksi itu kalau di kabupaten ya rata-rata terbatas. Kemudian penghasilan juga lebih terbatas dibanding dengan kota. Ada inputnya terbatas, demikian juga dengan outputnya. Ya, outputnya itu ya termasuk uang yang dihasilkan itu tentu akan berbeda antara kabupaten dan kota. Ya, jadi ini kabupaten ini tantangan tersendiri gitu, sehingga desa itu menjadi isu yang sangat penting bagi kabupaten. Nanti kita akan bahas berikutnya bagaimana relasi antara desa dengan kabupaten ya, antara yang di bawah yang satu dengan yang di atas ini. Kemudian yang di kanan bawah itu ada kelurahan. Kelurahan itu artinya urban village. Ya, ini desa yang di kota ini. Kalau rural village itu kalau di Indonesia mereka punya otonomi, memilih kepala desa secara langsung, kemudian mempunyai kekuasaan, kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Dan rural village ini sebagai entitas politik. Entitas politik itu artinya dia bisa mengambil keputusan. Kelurahan yang urban village ini administratif. Administratif ini bukan pemerintah, ini administrator. Kalau di desa itu punya pemerintah desa. Tetapi kita tidak mengenal sebutan pemerintah kelurahan. Meskipun kelurahan itu ada aktivitas administrasi pemerintahan, tetapi kelurahan tidak bisa disebut sebagai pemerintah. Jadi ini ya lurah itu administrator. Misalnya hari ini diangkat, besok pagi bisa juga itu dipindahkan atau dipecat begitu. Jadi ini lebih banyak urusan administrasi pelayanan. Dan di Indonesia mengenal kelurahan ini sebenarnya sudah cukup lama. Dulu namanya lingkungan pada masa-masa awal ya Indonesia itu. Tapi kemudian konsep kelurahan ini dibakukan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 79 tentang pemerintahan desa. Dan ada banyak desa, dulu semuanya desa, bahkan di Jakarta dulu juga desa, di Surabaya juga desa. Tapi pelan-pelan dirubah, awalnya menjadi kampung, karena kampung itu akan menjadi otoritas penuh pemerintah kota. Lalu tanahnya itu lalu diambil menjadi tanah negara. Kelurahan itu dulu dari desa yang disentuh dengan pembangunan perdesaan lama-lama maju, kemudian corak agrarisnya berkurang, berubah menjadi perdagangan dan industri maupun jasa. Dan ini biasanya di ibu kota kecamatan atau di ibu kota kabupaten. Jadi ini yang di kota-kota ya. Nah, setelah berubah menjadi berwajah kota begitu, lalu desa itu diintervensi alih status atau perubahan status dari desa menjadi kelurahan. Dari unit politik yang otonom menjadi unit administratif.
sebagai pelaksana administrasi pemerintah kota. Itu kelurahan ya. Jadi nggak ada pemilihan di kelurahan itu. Tidak ada proses politik di sana. Kemudian yang di atas itu ada kota ya. Ada kota ini artinya ya pemerintah kota yang di urban. Misalnya ada kota Yogyakarta, kota Surakarta, kota Bandung, kota Jayapura. Ini tentu sangat berbeda dengan kabupaten. Ini ciri khasnya sudah sangat industri, perdagangan, dan jasa. Jadi tidak lagi agraris. Jadi saya kira begitu perbedaan dasar, dan nanti kita akan bahas lebih lanjut bagaimana transformasi dari rural ke urban gitu ya, dan kemudian ada relasi kuasa antara desa dengan kota ya, antara desa dengan kabupaten. Definisi desa itu sangat beraneka ragam, macam-macam, sudut pandangnya juga sangat beragam. Anda bisa membuka Wikipedia atau searching di Google, itu ada banyak. Paling tidak ada beberapa cara pandang untuk mendefinisikan desa. Yang pertama itu dari sudut geografi, melihat desa itu wilayah gitu ya. Jadi ini hamparan wilayah atau aglomerasi kumpulan wilayah gitu yang di dalamnya itu didiami penduduk gitu ya. Itu geografis ya. Wilayah, melihat wilayah. Memang itu ada titik relevansinya juga. Di Republik ini kan ada politik teritorialisasi. Negara Kesatuan Republik Indonesia, wilayah NKRI itu dibagi ke dalam provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, dan desa. Jadi memang ini batas-batas wilayahnya itu jelas, dan dalam wilayah itu ada penduduk ya, ada masyarakat begitu. Nah, ini biasanya disukai oleh para geografer ya, dan itu konon disebut sebagai definisi universal. Mau ngomong di Eropa maupun di Indonesia itu sama ya, ini wilayah geografis atau unit geografis begitu, atau wilayah ya, wilayah geografis. Kemudian yang kedua, ini juga ada yang melihat dari sisi demografis, dari sisi ini ya, tempat desa itu tempat tinggal penduduk. Bahkan ada orang yang mengatakan bahwa ya maksimal 2.500 lah. Kalau sudah besar itu namanya sudah menjadi kota gitu. Jadi ini lebih menekankan pada aspek ini ya, tempat tinggal penduduk, itu demografis. Kemudian yang ketiga, ada juga yang mengatakan secara sosiologis itu, ini desa ini organisasi sosial, persekutuan manusia ya, berkumpul, bermasyarakat gitu. Tentu dalam wilayah tertentu gitu. Kemudian ada juga yang saya suka dari antropologi ya, antropologi yang menekuni tentang evolusi asosiasi manusia atau evolusi negara itu. Ada yang mengatakan bahwa desa itu adalah microstate atau negara kecil. Artinya di sana ada kekuasaan, ada wilayah, ada penduduk, ada komunitas, ada aset, ada kekayaan. Nah ini microstate ya. Anda bisa membaca di buku yang saya tulis, Desa Baru Negara Lama. Ya, jadi artinya ini bukan hanya sekedar geografi, bukan hanya sekedar penduduk, bukan hanya sekedar komunitas tempat tinggal atau persekutuan manusia, tapi persekutuan manusia yang punya kekuasaan. Ada organisasi kekuasaan. Dan itu dilihat sebagai evolusi manusia, tradisi umat manusia di muka bumi. Kalau kita belajar pada siapa? Aristoteles misalnya. Manusia itu membiasakan ya. Itu menjadi kebiasaan atau tradisi manusia. Manusia itu berkeluarga, bermasyarakat, berdesa, kemudian bernegara. Bernegara itu ada yang dalam bentuk kerajaan, ada yang bentuk negara kota,
yang kemudian berkembang di zaman modern itu adalah negara bangsa modern. Itu evolusinya dari masyarakat itu. Yang kemudian mereka membentuk pemerintahan. Jadi masyarakat membentuk pemerintahan. Masyarakat lokal itu yang kemudian disebut sebagai desa. Yang dimaknai, kadang-kadang dimaknai sebagai masyarakat luas dan negara kecil. Jadi ini interseksi ya, desa itu adalah interseksi dari masyarakat luas dan negara kecil. Atau masyarakat yang berpemerintahan atau juga disebut sebagai self-governing community. Masyarakat yang memiliki pemerintahan sendiri. Dan saya selalu menggunakan kacamata ini untuk melihat desa. Ya, itu yang keberapa 4 ya. Kelima, itu melihat desa dari aspek pemerintahan. Pemerintahan itu bisa macam-macam, tidak tunggal. Pemerintahan itu bisa juga nanti terkait dengan hukum tata negara, dengan hukum tata pemerintahan, politik pemerintahan. Gitu. Ada yang dulu mengatakan bahwa desa itu ya unit pemerintahan terendah di bawah camat. Itu dulu itu zaman Orde Baru itu, yang itu dilegalkan secara legal formal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 79. Jadi pengertiannya ya ini unit pemerintahan terendah, mempunyai kewenangan mengatur mengurus rumah tangganya sendiri di bawah camat gitu ya. Jadi artinya kepala desa harus tunduk pada camat. Itu namanya pemerintahan administratif. Jadi bukan desa sebagai entitas yang utuh seperti konsepsi negara kecil, tetapi dia unit administratif atau pemerintahan administratif yang dikendalikan oleh supra desa, camat. Kemudian yang terakhir juga melihat misalnya Undang-Undang 6 tahun 2014, Undang-Undang Desa itu menegaskan bahwa desa itu adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah, mempunyai kewenangan mengatur mengurus kepentingan masyarakat setempat, bla 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 bla. Terus Anda bisa melihat itu. Ya. Nah ini memang bentang ini cukup luas dan orang mengatakan yang disebut universal itu ya desa itu ya komunitas penduduk dalam wilayah tertentu. Dan sebagai kesatuan masyarakat hukum ini menurut saya sebagai tradisi Asia. Sebenarnya dulu semuanya sama, di seluruh dunia ini ada desa. Tapi di Eropa itu desa sebagai kesatuan masyarakat hukum itu atau sebagai negara kecil itu dihancurkan atau dilenyapkan oleh negara bangsa yang modern. Ini etatisme namanya. Etatisme itu semuanya serba negara. Ya. Di sana dibangun pemerintahan langsung, direct rule. Itu negara berhubungan dengan warga. Jadi tidak ada desa lagi. Dalam pengertian desa sebagai kesatuan masyarakat hukum. Yang tersisa adalah desa, ada wilayah, ada komunitas, ada namanya juga. Tapi di sana tidak ada pemerintahan. Tidak ada kesatuan masyarakat hukum. Mereka tidak membuat hukum, tapi hanya semacam komunitas tempat tinggal saja. Yang kemudian itu digantikan dengan konsep rural. Jadi kalau di Eropa itu rural, di Asia village atau desa atau dengan nama lain ya. Di Asia kan macam-macam. Di India ada panchayat, di Thailand ada Tambon ya, Tambon. Kemudian di Indonesia namanya macam-macam. Ada desa, ada nagari, ada kampung, ada negeri, ada lembang, ada apa lagi ya, banyak sekali. Tapi intinya ini di Asia ini itu adalah desa dalam pengertian sebagai kesatuan masyarakat hukum atau sebagai negara kecil. Di Amerika sama Australia beda lagi, itu community ya. Jadi ada komunitas itu. Bisa juga komunitas masyarakat adat gitu ya, yang orang Indian, orang aborigin yang disebut aborigin dengan suku-suku, nama suku yang sangat beraneka ragam itu. Ya, jadi ini
antara Eropa sama Asia ini itu menimbulkan dua konsep yang itu bisa berbeda, yaitu rural dan village gitu ya. Kalau village itu sekali lagi itu tradisi Asia, harus kita mengerti itu sebagai kesatuan masyarakat hukum atau sebagai negara kecil yang di dalamnya pasti ada penduduk, ada masyarakat, ada wilayah dan seterusnya. Jadi itu perbedaan dasar antara berbagai cara pandang tentang desa. Dan lalu apa perbedaan antara rural gitu ya, antara rural sama village gitu ya, yang saya kira di gambar saya sudah saya sampaikan. Dan memang ini sejak dulu selalu ada dikotomi antara rural dengan village, antara rural dengan urban, antara city dengan village gitu. Kota Roma jauh sebelumnya, Kekaisaran Roma itu adalah sebuah imperium yang dibentuk dari aglomerasi atau kumpulan dari desa-desa. Ada karya yang berbicara itu. Roma itu from village itu ya. Jadi dari itu pertumbuhan dari desa. Jadi ada dikotomi dan ada satu keyakinan bahwa yang namanya peradaban manusia itu mengalami transformasi dari village ke city, kemudian dari yang satu lagi dari rural menjadi urban. Jadi urban city itu yang dianggap sebagai peradaban modern manusia gitu ya, dan itu terkait dengan yang namanya negara itu. Jadi negara itu ya, atau state atau stato atau estate atau estado gitu. Kalau di tempat kita namanya negara itu, memang ada titik temunya. Meskipun berbeda ya, tetapi pada intinya bahwa negara itu identik dengan kota. Kita bisa belajar dari banyak literatur bahwa ini namanya urbanisasi, ini namanya pembentukan negara, ini pembentukan kota. Jadi di satu sisi kita bisa melihat dari teori negara bahwa negara itu ya terbentuk itu dengan cara membentuk kota, sekaligus juga membentuk modal. Kalau negara itu mau kuat, mau tidak mau harus punya kota, harus punya modal, dan ini dilakukan dengan cara menghisap desa. Menghisap desa, menindas desa, mengeksploitasi desa. Sejarawan Amerika, spesialis Asia Selatan, namanya David Luden, itu mengatakan bahwa desa itu antipod itu musuh negara. Dan itu sudah dibuktikan dia entah itu dalam sejarah Eropa maupun sejarah di Asia. Sehingga bagaimana desa itu diserap ya oleh negara, baik dalam membentuk negara yang besar itu, dengan cara birokratisasi, unifikasi gitu ya, unifikasi hukum, birokratisasi yang punya aparat yang begitu besar gitu ya. Meskipun di dalamnya itu punya spirit kewargaan. Jadi ada transformasi dari community yang itu identitasnya sangat lokal, itu diserap, dijadikan menjadi warga. Ya, misalnya warga negara Perancis, warga negara Jerman, warga negara Inggris, sama juga dengan warga negara Indonesia itu mau tidak mau itu harus mengganggu komunitas desa. Ya. Dan ini pembentukan negara. Negara itu ya pengertiannya macam-macam ya, dan itu digambarkan oleh Aristoteles bahwa negara ini ya asosiasi pamungkas. Itu untuk kesempurnaan warga. Ya, warga itu artinya setiap orang itu dianggap sebagai pribadi yang utuh, sebagai pemilik negara. Kalau memiliki negara berarti dia punya hak dan kewajiban terhadap negara gitu. Ya, jadi itu maknanya dari sisi state formation atau bentukan negara, tapi juga bisa dilihat dari sisi urbanisasi. Urbanisasi itu ya itu terkait dengan pembentukan negara. Jadi satu, urbanisasi itu yang paling awal itu adalah membentuk kota. Membentuk kota itu sama dengan membentuk negara. Membentuk kota, membentuk negara itu sama dengan pembentukan modal.
atau kapitalisme. Itu di mana-mana begitu. Jadi kalau misalnya raja itu bikin istana, bikin ibu kota, itu mau tidak mau harus menyerap kekayaan yang datang dari desa. Ya, pembentukan kota itu pasti menyerap hasil bumi, ya, mengambil ya hasil-hasil pertanian yang kemudian ada industrialisasi di sana. Itu satu ya, membentuk kota, untuk negara, membentuk moda. Kemudian yang kedua, ini apa namanya, perpindahan ya. Jadi orang desa itu diambil ke kota. Ya. Ini dalam rangka untuk tadi ya, memupuk modal ya, tenaga kerja murah dari desa itu. Dan dari sana memang kalau orang desa pindah ke kota atau urbanisasi kota ini punya makna juga sebagai pencarian apa namanya, warga negara. Karena kalau dari dulu istilah bekerja itu kan tidak relevan kalau di desa itu. Jadi sangat sangat terbatas, dan karena itu kalau mencari pekerjaan ya tempatnya di kota. Karena dengan industri itu ya, industri perdagangan jasa itu mau tidak mau itu menciptakan lapangan pekerjaan yang banyak gitu. Dan itu juga disoroti oleh apa namanya, Karl Marx ya. Karl Marx dia berbicara tentang apa namanya, kehidupan ya, apa kebodohan kehidupan desa, the idiocy of rural life gitu ya. Dia melihat itu di Asia. Dia bilang namanya mode apa, Asiatic mode of production, moda produksi Asiatik gitu ya. Itu yang berpusat pada pertanian. Jadi kehidupan desa yang bodoh itu ciri khasnya pertama komunal. Di dalam desa itu komunal, pemilikan tanah, berbagi segala hal. Jadi tidak ada divisi, tidak ada diferensiasi. Jadi pekerjaannya tunggal. Ya mereka hidup harmoni gitu ya. Artinya tidak ada kelas di sana ya, tidak ada kelas. Komunal gitu ya, komunalisme itu ya. Ya seperti dalam masyarakat adat lah gitu ya. Kemudian yang kedua, ini desa ini ditindas oleh despotisme. Despotisme itu ya raja itu. Nah, Marx ini membaca banyak literatur termasuk buku The History of Java karya Thomas Stanford Raffles yang pernah berkuasa di penguasa Inggris yang pernah berkuasa di Jawa itu antara tahun 1811 sampai 1816. Jadi cerita tentang Jawa bahkan sedikit Bali itu diambil oleh Marx gitu ya, bagaimana komunalisme dan despotisme itu menjadi ciri khas kebodohan kehidupan desa gitu ya. Dan oleh karena itu Marx itu mendukung atau merekomendasikan supaya ada kolonialisasi dan urbanisasi, industrialisasi. Jadi ini struktur yang beku ini, komunalisme dan despotisme ini sebagai struktur yang beku ini harus dihancurkan oleh kolonialisme. Dan orang-orang desa ini harus dibawa ke kota. Ke kota, di satu sisi ini kota itu menghisap, artinya Marx itu juga mendukung kolonialisme. Tapi di sisi lain, intinya untuk menjadi proletar itu harus menjadi buruh di kota. Meradikalisasi petani yang adem ayem, yang harmoni, kalau dibawa ke kota menjadi proletar dan kelak akan menjadi soko guru revolusi yang mengantarkan perubahan dari kapitalisme menuju masyarakat tanpa kelas, baik itu sosialisme maupun komunisme. Itu jalan berpikir Marx, dan saya sebenarnya mau sedang ini ya, membicarakan secara khusus Marx on village gitu ya, tapi belum sempat. Tapi intinya seperti itu. Marx itu mendukung urbanisasi, kolonialisasi ya. Di satu sisi ini penghisapan kota atas desa, penghisapan kaum borjuis kota terhadap kaum proletar di desa, dan lebih penting lagi radikalisasi dari petani tadi itu menjadi buruh. Itu dimensi yang kedua ya. Kemudian yang ketiga, karena kota ini dari hari ke hari, dari tahun ke tahun itu kan mengalami inflasi ya. Inflasi itu ledakan di dalam. Udah penuh penduduk, penuh macam-macam.
lalu eksplosif itu meledak keluar ya. Sehingga urbanisasi yang ketiga itu artinya perluasan kota. Jadi membentuk kota-kota baru ke desa. Ya, kalau dulu hanya di sekitar ibu kota, hanya DKI, kemudian tambah Jabodetabek, tambah Jabodetabek, tambah Kerawang, tambah macam-macam, itu mengalami perluasan. Sehingga kalau ahli demografi itu ngomong urbanisasi itu ya dalam pengertian apa? Penduduk yang tinggal di perkotaan. Ya, sekarang kalau perkotaan itu kan mengalami perluasan. Artinya apa? Perluasan kota itu ya sama juga sebagai pembentukan negara, ekspansi negara ke dalam desa, sekaligus juga ekspansi modal yang awalnya hanya di kota lalu meluas sehingga muncul kota-kota baru gitu ya. Itu namanya urbanisasi. Dan saya kira urbanisasi itu berbeda dengan ruralisasi. Kalau urbanisasi itu fokusnya di kota ya, jadi kota modal gitu. Negara, kota, modal itu segitiga ya. Tetapi kalau ruralisasi itu artinya pembentukan desa. Jadi ini sebagai antitesis dari urbanisasi. Artinya modal itu dimiliki oleh desa. Bukan dimiliki oleh tadi ya, oleh juragan-juragan itu. Jadi juragannya ya juragan lokal. Juragan desa itu sendiri dibuka kesadaran gitu bahwa desa itu bukan sebagai apa namanya, sebagai tempat ya sumber daya yang disedot atau dihisap oleh kota, tetapi bangkit gitu ya, daya ungkit istilahnya gitu ya, yang ini memunculkan para borjuis baru gitu ya, jadi orang-orang lokal. Dan itu tentu harus ditempuh juga dengan pendekatan yang lebih desentralistik dan juga apa namanya, yang kedua demokrasi ya, artinya keputusan dan sebagainya itu ya lokal. Jadi bukan program yang di drive atau digerakkan dari pusat itu ya. Jadi itu urbanisasi pembentukan, makanya itu kan ada transformasi dari rural menjadi urban ya. Ini ada arus dari sini, tapi kemudian ada arus balik. Jadi urban itu langsung melakukan ekspansi sampai ke rural gitu ya. Dan ini para ekonom, para ahli demografi itu mendukung ya. Karena mereka yakin bahwa urbanisasi itu identik dengan pertumbuhan ekonomi. Ya, semakin apa namanya, semakin banyak kota yang terbentuk, semakin banyak penduduk yang tinggal di kota, itu artinya menyumbang pendapatan yang lebih tinggi. Meskipun data menunjukkan bahwa kita sangat lambat dibandingkan dengan Cina maupun India. Jadi India dan Cina itu laju urbanisasi itu memberikan sumbangan 3% lebih atas PDRB, tetapi Indonesia itu terus-menerus urbanisasi berkembang, tapi sumbangan terhadap PDRB itu rendah, jauh lebih rendah daripada Cina maupun India gitu. Nah, ini kita melihat dari sisi transformasi itu dan apa kemudian yang kita sebut dengan rural gitu ya. Tadi kan sebenarnya saya sudah bicara ya. Kalau orang memahami rural itu kan space, ruang gitu ya. Ruang saja. Jadi ibaratnya ini kayak kertas putih yang bisa diorek-orek. Diorek-orek dengan cara apa? Ya dengan cara pembangunan perdesaan atau rural development, atau menjadi tempat untuk ekspansi modal masuk ke sana. Jadi mereka mengabaikan community. Oleh karena itu konsep rural itu merusak desa. Karena cara pandang rural terhadap desa itu dianggap di sana itu nggak ada manusia, nggak ada institusi. Adanya hanya ruang kosong yang bisa ditanami modal. Dan sehingga mengapa di mana-mana ada konflik agraria antara masyarakat adat dengan korporasi yang difasilitasi oleh negara. Karena cara pandangnya di sana nggak ada masyarakat, hanya tanah, hamparan tanah aja yang bisa ditambang atau didirikan pabrik. Nah itu kelemahan apa namanya rural ya, apalagi rural development itu. Para sarjana India yang melakukan pembelaan terhadap desa itu mengatakan bahwa rural development itu ya itu proyek dari barat yang mengubah imajinasi
orang desa itu terhadap village. Yang semula itu village itu sebagai microstate atau sebagai negara kecil atau sebagai kesatuan masyarakat hukum, itu lalu diubah, imajinasinya itu dirubah menjadi pembangunan. Ya, pembangunan itu yang ngomong ya soal pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ekonomi dan sebagainya, yang itu dikonstruksi dari dunia barat. Ya. Dan itu menjadi bagian dari modernisasi ya. Modernisasi itu pada dasarnya itu mempunyai cita-cita kemajuan, tapi sekaligus juga melemahkan desa, menghancurkan desa, mengubah imajinasi orang desa itu. Termasuk juga bagaimana membawa orang desa itu untuk mencari pekerjaan, mencari hidup, dan juga mencari kewargaan itu di kota. Karena memang ya desa itu diabaikan. Desa nggak akan, apapun yang dibicarakan tentang pembangunan, yang namanya hidup, kehidupan, kewargaan itu tidak pernah akan terbentuk di desa. Karena memang nalarnya di mana-mana penalarnya ya negara, kota, modal, uang, pembangunan itu satu paket. Satu paket ya. Sehingga ini banyak ilmuwan yang mengatakan bahwa ya rural itu space atau ruang atau area. Sehingga ketika orang berbicara tentang pembangunan kawasan perdesaan itu tidak bicara desa, tapi bicara komoditas. Ya, bicara planning, bicara tata ruang. Nah, subjeknya siapa? Nggak jelas. Kalau saya kan jadi lain ya, berbicara pembangunan kawasan perdesaan itu, satu, memeratakan pembangunan, supaya tidak bias kota. Jadi pembangunannya digeser, bukan dalam pengertian ekspansi kota ke desa, tetapi di area perdesaan itu memang ditumbuhkan pembangunan yang digerakkan sendiri oleh kekuatan lokal dan negara itu memberikan dukungan. Dan ini yang saya sebut dengan tadi ya, ruralisasi. Kemudian yang kedua adalah memperkuat desa, memperluas, memperbesar akses desa ke dalam area itu. Artinya desa itu tidak hanya terkungkung dalam wilayahnya saja, dalam yurisdiksi wilayah, tapi melihat melihat hamparan, melihat apa namanya, oh misalnya di sini ada hutan itu menembus batas antar desa. Yang itu kemudian desa harus hadir, ya, bukan korporasi yang menjadi pelaku utamanya, tapi desa bisa menjadi pelaku yang penting di sana. Entah dengan kerjasama antar desa atau antar desa dengan perusahaan-perusahaan, ya, sehingga ini ada kolaborasi yang menjadi lebih kuat. Dan yang lebih penting adalah pemberkuasaan atau memberdayakan ya orang-orang lokal, entah itu petani, nelayan, peternak dan sebagainya masuk ke dalam ruang perdesaan yang itu kan dikontestasikan sebagai capital ya. Jadi kita tidak anti kapitalisme, tapi persoalannya adalah capital itu siapa yang menguasai. Dan tentu saja pembangunan perdesaan ini penting untuk menjadi arena ya, arenanya bagi orang desa itu untuk merebut capital itu. Ya, jadi secara garis besar di situ